Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Saputra dari kelas Matematika Optimasi dengan NPM 2002 10215140. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode gradient conjugate yang telah dijelaskan di YouTube pada menit 15. Saya akan menjelaskan kembali atau mereview kembali bagaimana cara mendapatkan hasil dari soal yang telah ditunjukkan di dalam YouTube tersebut. Berikut simak videonya. Baik, mari kita mulai untuk videonya. Di sini saya akan menjelaskan tentang video matematika optimasi ya. Untuk yang pertama, kita harus mengetahui apa itu metode gradient conjugate. Metode gradient conjugate ini adalah salah satu metode numerik yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear secara iteratif. Gradient berarti lereng, dan metode ini menggunakan lereng untuk menyelesaikan masalah. Umumnya kita memiliki soal seperti ini yang tertera pada YouTube. Berikut akan menjelaskan tata cara menggunakan metode gradient ini. Untuk langkah ketiga, kita harus menemukan rumus dari metode gradient conjugate ini. Untuk yang pertama, kita harus menemukan rumus. Rumusnya adalah f dalam kurung x sama dengan bla bla bla. Dan untuk selanjutnya, f pangkat 1 dalam kurung x sama dengan 0. Untuk f pangkat 2 dalam kurung x lebih kecil dari 0, yang bawahnya lebih besar dari 0. Di sini kita masih belum tahu mencari min atau mencari max. Untuk selanjutnya kita masuk ke tahap diagramnya. Untuk langkah keempat ini kita akan membuat diagram seperti ini. Diagramnya ini membentuk sisi 90 derajat. Di sini diketahui A, diketahui B. Nah, untuk arahnya itu adalah ke kanan. Di sini rumusnya adalah min alfa lebih besar dikali lebih besar alfa. Untuk dalam kurungnya A lebih besar dikali lebih besar B tutup kurung. Untuk selanjutnya kita masuk ke langkah 5. Masuk ke langkah 5, di sini adalah conjugate-nya. Dia seperti segitiga ke bawah. Conjugate f dalam kurung n di sini adalah tingkat kemiringan garis kurva. Di sini harus ada seperti ini, karena bila tidak ada seperti ini, kita tidak bisa melanjutkan ke cara selanjutnya. Di sini kita akan melanjutkan ke cara 6. Untuk cara 6 ini kita dibuat diagram. Diagramnya sama seperti langkah 4 ini. Tetapi untuk diagram untuk langkah ke-6 ini kita harus mencari x1 sama dengan x6. Nah, di sini x1, x2, x3, x4, x5 dan x6. Di sini adalah jalur menuju solusinya. Jalur menuju solusi. Nah, untuk garis ini dinamakan dengan M pangkat 1. Lanjut ke tahap 7. Untuk tahap 7 ini kita membuat rumus untuk lanjutan dari metode gradient conjugate. X2 sama dengan x1 tambah alpha 1 dikali M1 tutup kurung. Di sini adalah rumus mencari x2. Nah, di sini alfanya itu masih belum diketahui. Dan lanjut ke tata cara 8. Lanjut di step 8 ini, kita harus memasukkan rumus yang sudah tertera pada metode gradient conjugate. Di sini rumusnya adalah f dalam kurung x2 sama dengan f dalam buka kurung x1 ditambah alpha dikali dengan m1 tutup kurung sama dengan min f dalam kurung x1 dicoret untuk melanjutkan karena selanjutnya ini dicoret. Pangkat 0 ditambah gradient f dalam kurung x1 alpha 1 dikali m1 dan ditambah dengan setengah gradient x1 a dalam kurung x1 gradient x1 ditambah alpha 1 dikali m1. Ini adalah Hessian matrix. Ini adalah tata cara perhitungan Hessian matrix. Lanjut ke step 9. Di sini adalah f x pangkat 2 sama dengan 0. Untuk kelanjutannya gradient f dalam kurung x1 dikali m1 ditambah alpha 1 dikali m1. Nah, di sini lanjutannya adalah alpha 1 a dalam kurung x1 dikali m1 sama dengan 0. Di sini kita lanjutkan dengan rumus yang sudah dicantumkan dalam metode gradient.
di sini sudah ditentukan dari rumusnya di sana. Sudah didapatkan. Lalu kita akan memasukkan rumusnya seperti berikut. Untuk alpha 1 sama dengan min gradien F dalam kurung X1 dikali M1 dibagi M1 A dalam kurung X1 dikali M1 sama dengan M1 dikali M1 dibagi M1 dikali A1 dikali M1. Di sini didapatkan dari mana? Di sini yang X1 ini dicoret. Lalu masukkan X1-nya di sini. Lalu lanjut ke tahap 10. Masuk ke tahap 10, X2 sama dengan X1 ditambah alpha 1 ditambah M1. Ini hasilnya ini dimasukkan dari perhitungan yang ada di rumus metode gradien curam ini. Kita akan memasukkannya ke dalam langkah 10 ini. Lalu dilanjutkan dari M1 ini pindah ke X3 sama dengan X2 ditambah alpha 2 dikali M2. Ini didapatkan dari atas. Dan M2 ini lanjutkan dari M1 ini. Sesuaikan dengan pencarian X-nya. Kalau misalkan X-nya ini X1, berarti masuknya ini X1. Alpha 1. Nah, kalau misalnya ini X2, ini masuknya ke alpha 2. Dan di sini kita sedang mencari alpha 2 dan M2. Lanjut ke tahap 11. Di sini tahap 11 ada bentuk grafik. Bentuk grafik ini cara mendapatkan solusi mencari metode gradien curam. Untuk mencari gradien curam kita membutuhkan grafik solusi seperti ini. Untuk grafiknya adalah naik ke atas, turun ke bawah, lalu naik ke atas. Di sini adalah sudut 90 derajat. Lalu masuk ke tahap step 12. Step 12, konjugasi metode gradien. Di sini kita akan mencari M2. Untuk mencari M2 ini, kita membutuhkan rumus seperti berikut. Untuk M1, di sini M1-nya itu adalah plus bukan minus. M1 dikali A, lalu M2 plus sama dengan 0. M2 sama dengan min gradien F2 ditambah B2 dikali M1 dibagi B2 sama dengan gradien F2 plus ini tuh plus dikali alpha F2 dibagi alpha F1 dikali alpha F1 sama dengan buka kurung alpha dikali F2 tutup kurung pangkat 2 dibagi alpha dikali F1 tutup kurung pangkat 2. Lalu di sini akan muncul hasilnya. B1 pangkat 0 sama dengan alpha dikali K1 dibagi alpha dikali F1 dikurang 1 tutup kurung akar pangkat 2. Di sini adalah lalu menggunakan rumus sebelumnya. Ini digunakan rumus pada di atas ini. Lalu muncul hasilnya perhitungan seperti berikut. X3 sama dengan X2 ditambah alpha 2 dikali M1. Maaf sebelumnya koreksi, di sini bukan alpha. Di sini adalah gradien. Lalu lanjut pada tahap 13. Di sini tahap 13 adalah menentukan berapa variabel dari Y sama dengan 2X1 ditambah S ditambah 5Y pangkat 3 ditambah 10x pangkat 2 ditambah 4x pangkat 4 tutup kurung. Di sini didapatkan dari mana? Angka didapat dari perhitungan sebelumnya. Jadi pada di video tersebut kita ambil angka ini dari perhitungan yang sudah dilakukan pada video tersebut. Sebelum dari menit 15 itu sudah banyak perhitungan. Lalu angkanya tersebut dimasukkan di dalam sini. Terdapat 4 variabel pada angka yang terkumpul. Lalu lanjut pada tahap selanjutnya yaitu step 14. Kita masuk ke step 14. Di step 14 ini kita menerapkan 3 steps numerik. Nah, kita masuk ke F1-nya ya. Sama dengan 3/2 dikali X1 pangkat 2 ditambah buka kurung X3 dikurang 1 tutup kurung dikali dengan X1. Di sini masuknya ke dalam step 1. Kita lanjut ke step 2. F2 sama dengan min X pangkat 2 dibagi 2 ditambah
3x pangkat 3 ditambah 12 tutup kurung x2. Dan lanjut ke step 3. Di sini adalah F3 sama dengan X1 dikali X3 ditambah buka kurung 3x pangkat 2 dikurang 2 tutup kurung X3. Di sini adalah step 3. Lanjut ke step 15. Di step 15 ini gradien F sama dengan F1 dibagi X1, F2 dibagi X2, F3 dibagi X3. Sama dengan 3x1 ditambah x3 dikurang 1 min x2 ditambah 3x tambah 12, x1 ditambah 3x2 dikurang 2. Ini dapatnya dari mana? Dari perhitungan di atas dimasukkan ke bawah. Dan juga dari perhitungan atas dimasukkan ke bawah. Dari perhitungan ke 14. 3 steps numerik. Lanjut ke step 15. Di step akhir ini kita akan membuat lanjutan literasi dari sebelumnya. Di sini A sama dengan F1 dibagi X1 pangkat 2, F1 pangkat 2 dibagi X1 dikali X2. Di sini F1 dibagi X1 dikali X3. Semua perhitungan tadi dimasukkan di sini semua. Lalu lanjut ke literasi di bawah. Hasilnya adalah 3 untuk yang atas, 0, 1, 0, min 1, 3, dan yang terakhir adalah 1, 3, 0. Hasilnya ini dari atas ini. Lalu dimasukkan ke tabel literasi yang di bawah ini. A, X sama dengan adalah B. Lalu kita masuk ke kesimpulan dari penjelasan video ini. Jadi kita masuk kesimpulannya dalam metode gradien ini. Dalam kesimpulannya adalah metode gradien, conjugate gradient method, adalah salah satu teknik optimasi yang digunakan untuk menyelesaikan sistem permasalahan linear seperti yang perhitungan ini, besar dan sparsi, serta untuk meminimalkan fungsi kuadrat. Untuk fungsinya ini seperti yang pertama adalah efisiensi pada sistem sparsi, yang kedua adalah konvergensi lebih cepat, dan yang ketiga adalah tidak memerlukan parameter, dan yang keempat penerapan pada fungsi kuadrat, dan yang terakhir adalah iterasi terbatas. Iterasi terbatas itu adalah untuk sistem persamaan linear dengan matriks simetris yang seperti penjelasan pada step sebelumnya, dan menyelesaikan masalah dalam jumlah iterasi yang sama dengan jumlah dimensi ruang vektor, meskipun dalam praktiknya biasanya konvergensi terjadi jauh lebih cepat. Terima kasih telah menyimak video dari metode gradien konjugasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas atau penjelasan yang salah, mohon dikoreksi. Saya Dias Saputra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.